Di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita film bertema zombie yang rilis pada tahun 2014 yang berjudul Z Nation. Film ini menceritakan tentang 3 tahun setelah zombie virus menginvasi sebuah negara, sebuah tim lalu dibentuk untuk menyelamatkan para penyintas dari penyakit yang mewabah tersebut. Salah satu tim Delta yang bertugas harus menyelamatkan seorang pria yang memiliki kelebihan dalam darahnya, yang dipercaya bisa membuat vaksin untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia. Kita dibuka dengan 3 tahun setelah virus zombie yang telah menyebar di seluruh dunia. Banyak orang yang telah terinfeksi virus dan berubah menjadi zombie. Entah dari mana virus ini berasal, yang jelas obat penawar belum ditemukan sampai saat ini juga. Tahun kedua setelah jatuhnya pemerintahan dan tewasnya presiden, memperlihatkan para zombie yang menyerang di sebuah penjara kota Portsmouth yang telah dijadikan sebagai laboratorium penelitian. Di sana juga terlihat 2 anggota militer yang bernama Hammond dan Valdez yang tengah diperintahkan untuk menyelamatkan dokter yang sedang melakukan percobaan vaksin pada 3 orang tahanan. Lalu, Hammond meminta Valdez untuk menahan para zombie-zombie itu dikarenakan ia akan menjemput dokter tersebut. Di dalam sebuah ruangan terlihat dokter yang sedang menyuntikkan vaksin kepada mereka, namun hasilnya itu gagal, membuat para tahanan itu pun berubah seketika menjadi zombie. Kegagalan itu pun membuat Hammond terpaksa menembak kedua tahanan tersebut. Saat vaksin itu disuntikan kepada tahanan satu lagi bernama Murphy, tiba-tiba Valdez telah berubah menjadi zombie datang dan langsung menyerang mereka, disertai dengan diikuti zombie-zombie yang lainnya. Melihat hal itu, Hammond segera membawa dokter itu ke helikopter yang telah datang untuk membawanya pergi. Namun, Hammond pun kembali masuk ke dalam lab untuk menjemput Murphy yang telah menjadi santapan para zombie-zombie itu. Sim pun beralih ke sebuah tempat camp operator. Di sana pun terlihat seorang operator yang bernama Citizen yang tengah berusaha menghubungi Hammond, membuat ia tertinggal oleh pesawat yang akan meninggalkan tempat camp untuk mengungsi. Namun sialnya, tak lama kemudian pesawat itu pun meledak dan Citizen bersyukur tidak ikut dalam penerbangan itu. Latar kemudian berpindah kepada 1 tahun kemudian setelah kejadian mengerikan itu. Hammond telah tertinggal oleh helikopter dan ia seketika mendatangi sebuah camp di bagian utara New York dengan menggunakan sebuah perahu. Di situ pun Hammond membawa Murphy yang ternyata tak berubah menjadi zombie, yang mana Hammond akan membawa Murphy ke California untuk membuat vaksin karena ini adalah operasi yang sangat amat begitu penting bagi kehidupan manusia. Di tempat itu mereka berdua pun bertemu dengan 2 orang yang bernama Garnet dan Warren. Lalu, ia meminta Garnet serta Warren untuk mengantar mereka berdua ke suatu tempat karena mereka diperintahkan oleh presiden. Setelah lama bernegosiasi, hingga pada akhirnya Garnet dan Warren pun bersiap untuk bisa mengantar Hammond dan Murphy ke perbatasan kota. Di sisi lain terlihat 3 orang bernama Doug, Eddie, dan Thompson yang tengah melakukan pertemuan dengan penjual senjata untuk melakukan transaksi, di mana Eddie memilih senjata yaitu pemukul baseball, sedangkan Thompson memilih sebuah pistol. Namun tak lama kemudian datanglah beberapa zombie, dan untunglah mereka berhasil melumpuhkan semua zombie tersebut, membuat mereka membubarkan diri. Sementara itu terlihat 2 orang yang tengah melakukan patroli, namun mereka dikejutkan dengan banyak zombie yang kini terlihat mengapung di area sungai. Saat itu juga para zombie itu pun terbangun dan langsung mengejar mereka. Merasa tidak ada penjagaan di area luar camp, terlihat Garnet selaku pemimpin kini tengah berhenti untuk menghubungi anggotanya. Garnet yang tidak kunjung mendapatkan kabar baik hendak memutar balik haluan, namun di sana Hammond melarangnya dan meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan yang membuat mereka sedikitnya terjadi perdebatan. Hingga pada akhirnya Hammond yang tidak memiliki waktu banyak meminta Murphy untuk menunjukkan bekas gigitan zombie yang seketika meyakinkan mereka bahwa Murphy tidak terinfeksi meski ia telah tergigit dan terdapat beberapa bekas gigitan. Maka dari itu, kenapa Murphy begitu penting dan harus dibawa ke California untuk diambil darahnya? Tak lama kemudian Doc pun menghubungi Warren. Di situ Doc memberitahu bahwa camp telah diserang oleh para zombie, membuat seluruh penduduk terinfeksi. Setelah menghubungi Garnet, Doc, Eddie, dan Thompson segera pergi dari sana untuk memeriksa keadaan camp. Namun tiba-tiba melintaslah sebuah bus yang mengangkut beberapa orang yang telah menjadi zombie, membuat mereka berdua pun terus berlari. Dan untunglah Garnet datang tepat waktu, hingga pada akhirnya mereka pun berhasil selamat dari ketidakinginan itu. Lalu mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya menuju tempat yang telah dijanjikan. Sesampainya di tempat tujuan mereka melihat tempat itu sudah kacau balau serta dipenuhi oleh para zombie. Bantuan yang dikatakan Hammond sepenuhnya sudah kacau. Hal itu membuat Hammond seketika membagikan tugas kepada mereka untuk mulai berpencar mencari korban yang selamat. Di saat itu juga Garnet serta Warren pun menemukan seorang bayi yang masih hidup, sedangkan Thompson, Eddie, dan Doc menyelamatkan seorang wanita yang tengah dikerumuni oleh zombie bernama Cassandra. Tak lama mencari, setelah itu mereka yang kini berkumpul kembali mendapatkan arahan dari Hammond agar mereka bisa mengumpulkan makanan serta senjata yang membuat mereka kini seketika berpencar lagi untuk menjalankan perintahnya itu. Saat mereka tengah melakukan pencarian, tiba-tiba salah satu zombie menyerang Doc. Namun seseorang pun langsung menembak zombie tersebut tepat di bagian kepala. Sementara itu Garnet dan Warren dikagetkan dengan bayi yang mereka jaga tiba-tiba berubah menjadi zombie. Saat itu juga mereka yang panik karena zombie bayi begitu lincah langsung mengurung bayi tersebut. Hingga tak berlangsung lama, semua orang pun kini telah berkumpul kembali
Di situ pun Warren memberitahukan bahwa bayi itu telah menjadi zombie, namun mereka tidak tega membiarkan bayi itu dalam keadaan tersiksa. Mendengar perkataan tersebut, Hammond pun memutuskan untuk masuk guna mengakhiri penderitaan sang bayi. Di mana Hammond yang memasuki sebuah ruangan untuk mencari bayi tersebut harus menelan pil pahit ketika ia nyatanya diserang oleh salah satu zombie dan juga bayi tersebut. Hal itu membuat suara teriakan Hammond membuat anggota lainnya pun segera masuk ke ruangan untuk mengecek apa yang sudah terjadi. Alhasil, mereka yang kini dikagetkan dengan Hammond yang telah dimakan oleh zombie. Saat itu juga, mereka pun membunuh zombie tersebut dan Hammond tanpa rasa ampun. Setelah itu mereka pun mendengar walkie-talkie milik Hammond berbunyi. Yang ternyata, panggilan itu berasal dari Citizen yang berusaha memastikan paket mereka aman, yang mana Murphy benar-benar dibutuhkan umat manusia dan mereka pun harus mengantarkannya ke California. Mendengar hal itu, mereka yang tidak punya tujuan lain setelah habisnya camp mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan untuk membawa Murphy ke California. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan orang yang telah menyelamatkan Doc. Pria itu menamai dirinya sebagai 10,000 karena ia ingin sekali membunuh zombie sebanyak 10,000 yang pada akhirnya ikut serta dengan perjalanan mereka. Di sisi lain, Citizen yang sedang berusaha menghubungi lab California. Di situ ia terkejut dengan melihat lab yang seharusnya menjadi lokasi penampungan Murphy seketika telah diserang oleh para zombie. Di situ dia berbicara dengan seorang dokter. Dokter itu mengatakan bahwa mereka tak bisa keluar dari sana karena jalan keluarnya telah diblokade. Citizen yang mencoba mengakses listrik di lab tersebut harus menelan pil pahit ketika semua data vaksin di komputer itu akan hilang ketika listrik akan dimatikan. Dokter yang kini merasa panik tak memikirkan perkataan Citizen karena ia ingin keluar dari tempat tersebut. Maka dari itu, Citizen yang merasa kasihan langsung membuka jalan untuk mengakses sang dokter dan juga harus kehilangan sejumlah data vaksin yang telah disediakan. Citizen yang bertugas di NSA, yang mana ia memiliki satelit yang mampu mengakses apapun dan melihat situasi dimanapun. Ia kini mulai mengalami rasa stres karena telah kehilangan kontak dengan yang lainnya. Namun hal mengejutkan pun terjadi ketika tiba-tiba dia melihat di CCTV ada seseorang yang mendekati campnya itu. Saat Citizen akan mengecek keluar, yang ternyata itu adalah zombie. Namun terlihat seekor anjing yang bersama zombie itu pun masih hidup. Dia pun segera membawa anjing itu masuk. Ketika proses penghangatan, namun saat itu juga muncullah seekor anjing yang telah menjadi zombie, membuat anjing yang dibawa oleh Citizen pun berlari karena panik. Mengingat kondisinya pun dalam bahaya, Citizen pun lantas kini mengejar anjing zombie itu dan berusaha untuk membunuhnya. Namun, anjing zombie itu pun begitu lincah, membuatnya harus kehilangan peluru karena tembakannya beberapa kali selalu meleset. Citizen yang mematahkan sebilah kayu langsung mencoba melompat guna membunuh anjing tersebut, membuat anjing yang belum terinfeksi berhasil ia selamatkan. Sedangkan di tempat lain, Warren serta yang lainnya yang tengah melakukan perjalanan kini menabrak para zombie dengan mobil yang dikendarai. Namun saat itu juga, mobil itu pun kehabisan bensin, membuat mereka terpaksa berhenti. Di waktu bersamaan, mobil yang dibawa oleh Doc mengeluarkan sejumlah asap. Saat mereka membuka ban mobil, ternyata penyebabnya ada zombie yang tersangkut di area ban mobil mereka. Garnet dan kelompok yang melanjutkan perjalanan kini telah sampai di sebuah mall New Jersey yang mana mall itu telah kacau. Saat itu juga mereka pun bermaksud mencari bahan bakar untuk mobil, namun mereka tidak bisa menemukannya. Akan tetapi dikala mencari, datanglah seorang pria bernama Travis yang muncul dari tumpukan mobil. Dia pun langsung memberitahukan bahwa ia mengetahui lokasi penyimpanan bahan bakar, tapi dengan syarat mereka harus membawa ia pergi kemanapun mereka pergi karena dia seorang diri. Setelah kesepakatan terjadi, mereka dengan segera berangkat ke lokasi yang tak jauh dari mall tersebut. Mereka yang telah tiba diperlihatkan dengan para zombie yang sudah memenuhi kilang minyak, namun sepenuhnya zombie-zombie tidak menghiraukan kedatangan mereka karena para zombie itu sangat tertarik dengan suara letupan katup tangki yang keras di area sana, di mana zombie-zombie itu terus berjalan menuju lantai atas. Merasa paham apa yang zombie inginkan, lalu Garnet pun langsung membagikan tugas pada mereka, yang mana mereka harus menjauhkan zombie dari tangki tersebut agar mereka bisa mengambil bahan bakar untuk perjalanan mereka. Saat itu juga Thompson dan Eddie pun bergegas untuk mematikan mesin katup itu. Sementara Cassandra dan Travis bertugas untuk menyalakan musik agar zombie-zombie bisa teralihkan. Lalu Garnet dan Warren menyiapkan truk tangki bahan bakar. Sementara itu Doc dan Murphy harus tetap berada di dalam mobil sampai misi mereka selesai. Di situ Thompson dan Eddie yang dengan cepat pergi ke atas melewati banyaknya zombie, mulai berusaha menggajal mesin itu dengan menggunakan pemukul baseball. Dan di situ juga mereka melihat banyak zombie yang naik ke atas guna merendamkan diri di dalam tangki mengikuti suara keras. Setelah berhasil melakukan tersebut, mereka berdua pun segera bergabung dengan Garnet dan juga Warren. Sementara itu Cassandra pun menyalakan musik untuk memancing zombie agar mengikuti mereka. Akan tetapi, di sini terjadi perdebatan antara Cassandra dan Travis, yang mana ternyata mereka berdua itu saling mengenal. Di sana ia memaksa Cassandra untuk ikut pulang dengannya, namun Cassandra yang tak mau. Pada akhirnya Cassandra pun mendorongnya hingga jatuh dan ia pun digigit oleh para zombie. Di tempat yang sama di mana Garnet serta yang lainnya sedang mengisi bahan bakar, tiba-tiba
Salah satu pipa saluran itu pun terbuka dan mengeluarkan beberapa zombie. Di sisi lain, Doc serta Murphy yang terlihat sedang diserang oleh para zombie membuat Doc harus keluar dari mobil tersebut untuk membunuh para zombie, disertai dengan bantuan 10,000 yang berada di gedung guna membidik zombie-zombie itu. Sedangkan Murphy yang ketakutan karena rasa trauma kepada zombie yang mendalam langsung menjalankan mobil tersebut dan meninggalkan Doc, yang dimana saat itu juga Murphy yang benar-benar ketakutan membuat mobilnya menabrak tiang yang berada di dekat truk. Suara hantaman yang begitu kencang mengundang para zombie mendekati mereka. Melihat mobil itu mengeluarkan api dan akan meledak, Garnet yang mengetahui Murphy sangat istimewa langsung berusaha menolong Murphy. Saat itu juga api itu pun langsung menyebar ke area truk tangki yang sudah mereka isi bensin susah payah, membuat truk itu kini meledak dan membakar para zombie tersebut. Ledakan yang begitu besar, alhasil ledakan yang begitu besar sampai terdeteksi oleh Citizen yang berada di camp melalui sebuah satelit. Citizen yang melihat keberadaan mereka langsung berusaha menghubungi mereka dengan mengakses suatu telepon kabel, hingga setelah terhubung, saat itu juga Citizen menjelaskan sedikit tentangnya. Lalu, dia meminta Garnet untuk segera membawa Murphy ke California. Citizen yang melihat banyak zombie di area monitor yang menuju kelompok Garnet langsung dengan cepat menyuruh mereka untuk pergi dari sana dan mengarahkan mereka pergi ke area barat. Singkat cerita, di mana kelompok Garnet yang telah tiba di kota Paldepia yang telah dihuni oleh para zombie, di situ mereka menemukan sebuah mobil yang membawa sebuah lonceng yang sangat besar. Yang ternyata, mobil itu masih bisa berfungsi hingga pada akhirnya mereka pun membawa mobil tersebut. Saat di tengah perjalanan, mereka pun hampir tertabrak oleh mobil yang berada di depan mereka, yang membuat lonceng itu terjatuh dan mengenai beberapa zombie yang berada di sana. Jin pun beralih terlihat seorang pria bernama Tobias yang mana tengah menyiapkan sebuah makanan untuk santapan keluarganya. Namun, mereka bukanlah keluarga yang sesungguhnya, yang dimana mereka adalah kelompok yang selamat dari kejaran para zombie, yang mana dulunya Cassandra adalah bagian penting dari mereka. Tak lama kemudian, seseorang pun datang dan memberitahu sebuah kabar kepada Tobias bahwa Cassandra berada di kota. Tobias yang senang saat itu juga menyusun sebuah rencana untuk membawa Cassandra kembali menjadi keluarga mereka. Jin pun kembali di mana Garnet serta yang lainnya kini berencana untuk berpencar guna mencari sejumlah makanan. Namun, mereka tak mengetahui bahwa mereka tengah dimata-matai oleh kelompok Tobias. Saat mereka tengah berpencar, tiba-tiba Cassandra yang melihat tim Tobias. Hal itu membuat ia berlari dan Tobias pun mengejarnya. Namun beruntungnya, Cassandra mampu lolos ketika tim Tobias teralihkan oleh pandangan zombie. Di sisi lain, Thompson serta Eddie yang menemukan mobil polisi seketika langsung berusaha mengecek sambungan radio untuk menghubungi kabar dari Citizen Z. Saat itu juga, Thompson yang melihat zombie bermaksud untuk pergi sebentar, sementara Eddie yang memperbaiki signal radio dan berhasil terhubung dengan Citizen. Namun tiba-tiba, tim Tobias datang menyetrumnya dan membawa Eddie yang terlebih dahulu menyimpan kamera GoPro di depan dashboard mobilnya. Tak lama kemudian, Thompson yang datang dan kaget dengan Eddie yang tidak berada di tempatnya. Di situ pun Thompson langsung menanyakan kepada Citizen yang masih tersambung kemanakah Eddie pergi. Mendengar hal itu, Citizen memberitahu bahwa ia seperti mendengar Eddie tadi diculik. Lalu dengan cepat saat itu juga Thompson langsung mengambil kamera milik Eddie dan bergegas memberitahu kelompoknya akan apa yang terjadi. Di sisi lain, Eddie yang kini telah tiba dibawa ke tempat Tobias. Saat itu juga, Tobias hendak menjadikan Eddie sebagai keluarga untuk mengisi kekosongan Cassandra yang sudah hengkang. Hingga para kelompok yang kini berkumpul seketika menanyakan kepada Cassandra yang baru kembali dengan sebuah video rekaman penculikan yang mereka curigai jika Cassandra mengenal mereka. Meski awalnya Cassandra sempat mengelak pertanyaan mereka, namun Cassandra yang terancam, pada akhirnya ia pun memberitahukan tentang kekejaman Tobias, yang mana jika Tobias sebenarnya mencari Cassandra karena kekerasan yang dialaminya, ia pun memutuskan untuk kabur dari Tobias. Dan Cassandra pun kini menunjukkan tempat persembunyian mereka. Kemudian scene pun kembali di mana Eddie yang telah dirubah penampilan karena dia ingin Eddie bergabung dengan kelompok Tobias. Eddie yang tak bisa kabur karena terancam, seketika berusaha memasuki sebuah ruangan yang mana sontak ia dikagetkan dengan orang-orang yang masih hidup dengan kondisi yang sangat mengerikan karena bagian tubuh mereka hilang, dihidangkan oleh Tobias untuk menjadi santapan. Eddie yang berusaha kabur dan berhasil ditangkap oleh Tobias, mengungkap semuanya jika sebenarnya Tobias dan yang lainnya adalah seorang kanibal yang mengumpulkan daging segar. Tak lama kemudian Garnet pun mendatangi keluarga Tobias untuk membawa Eddie. Di sana beberapa anak buah dari Tobias pun seketika mengelak jika mereka telah membawa Eddie, teman mereka. Merasa harus diancam. Saat itu juga Garnet memberikan kode kepada 10,000, seorang penembak jitu, untuk menembak salah satu kepala mereka. Tak lama Tobias yang terancam seketika muncul dengan membawa Eddie yang meminta pertukaran antara Eddie dan juga Cassandra. Kelompok Garnet yang balik terancam ketika anak buah Tobias menembaki mereka dengan senapan mesin, membuat Cassandra yang paham apa yang mereka inginkan langsung menyerahkan diri demi kebaikan semua. Para pasukan yang seketika ingin pergi dihentikan begitu saja oleh Eddie jika mereka seharusnya menyelamatkan Cassandra karena jika dibiarkan, Tobias bisa menyakitinya. Menyetujui usulan itu, hingga pada akhirnya para kelompok pun mulai berpikir, disertai dengan Eddie yang kini menghubungi Citizen di saluran radio berada di mobil. Di sana, Eddie meminta tolong pada Citizen untuk memutar sebuah musik di saluran mereka karena mereka dalam bahaya.
Citizen yang setuju dan misi yang akan dimulai, para kelompok langsung memutar musik yang sangat keras agar para zombie mengikuti mereka. Sedangkan Doc kini bertugas berpura-pura menyewa Cassandra agar ia bisa memerankan aksi yang cukup baik guna menyelamatkannya. Saat itu juga Doc yang langsung menjelaskan pada Cassandra apa yang mereka lakukan. Tak lama kemudian, Tobias pun mendengar suara musik yang begitu keras dan menyuruh anak buahnya untuk memeriksa suara itu dan menyiapkan senjata mesin. Di saat Tobias dan anak buahnya hendak masuk mengecek Cassandra, namun di situ Doc langsung menembak anak buahnya. Saat itu juga Cassandra langsung menyetrum Tobias di area mulut. Kemudian mobil yang mengeluarkan musik dan diikuti oleh para zombie pun telah sampai dan masuk ke dalam markas tersebut. Saat anak buah Tobias sedang menembaki para zombie, 10,000 pun langsung membidik seluruh anggota Tobias dengan begitu cermat. Setelah itu Doc dan Cassandra pun langsung menaiki mobil dan mereka pun pergi dari tempat tersebut. Tobias yang mulai tersadar kini dikagetkan dengan banyaknya zombie yang masuk ke markasnya, lalu dia berlari dan bersembunyi di ruangan para korban kebrutalannya. Hingga para zombie yang turut mengejar Tobias yang tak bisa kemana-mana karena ia ditahan oleh para Sandra. Setelah melakukan proses penyelamatan yang cukup mengerikan, kelompok Garnet yang cukup senang dan melanjutkan perjalanan. Mereka pun seketika berhenti untuk memeriksa keadaan mobil mereka. Saat itu juga, 10,000 sempat menceritakan bahwa kemarin-kemarin ia sebenarnya bersama sang ayah. Namun, ia seketika harus membunuh ayahnya karena ayahnya telah terinfeksi dan mengapa ia terlantar seorang diri. Seketika cerita menyedihkan dari 10,000 pun membuat perjalanan mereka yang kini berlanjut. Timbullah masalah baru ketika di perjalanan tiba-tiba mereka diikuti oleh mobil yang mereka tak kenal. Alhasil, saat itu juga mereka harus berhenti karena mereka melihat sekelompok zombie yang berada di tengah jalan dan tidak bisa melindas karena mobil dalam keadaan tidak baik. Saat itu juga mereka yang mencoba mengecek, tiba-tiba dari 3 zombie itu langsung mengeluarkan senjata mereka, yang mana ternyata itu adalah sekelompok preman yang tengah menyamar dan yang berada di belakang mobil mereka adalah beberapa anggota mereka. Para preman itu pun meminta kelompok Garnet untuk menyerahkan mobilnya. Hingga pada akhirnya, Garnet yang merasa tertekan pun mau tak mau memberikan mobilnya itu karena ia tak ingin adanya korban di antara mereka. Sementara itu di Northern Light, tepatnya di badan NSA, lokasi Citizen berada, Citizen pun tengah membuat rekaman laporan tentang apa yang telah terjadi di sekitaran bumi. Lalu, dia pun memutar suara AD yang pernah menghubunginya beberapa kali. Merasa penasaran, ia pun segera mencari sosial media milik AD. Saat itu juga dia pun mulai tertarik pada AD karena AD berparas cantik dan ia menjadi pengagum rahasianya. Lalu, Jin pun kembali di mana kini kelompok Garnet melakukan perjalanan berdesak-desakan menggunakan mobil kecil milik preman yang sudah merampas mobil mereka. Namun, di perjalanan mereka menemukan para preman dan satu keluarga yang saling menodongkan senjata. Mereka yang mengira keluarga itu tengah dirampas oleh preman itu memiliki niat untuk menolong mereka. Namun nyatanya, saat itu juga keluarga itu pun menembak para preman tersebut, membuat para preman itu tewas. Lalu keluarga itu pun menyuruh mereka untuk menurunkan senjata dan mereka pun pergi dari sana menggunakan mobil tersebut. Yang mana ternyata para preman itu malah balik dirampok oleh satu keluarga dengan 2 anak. Mengetahui hal mengejutkan, kelompok Garnet yang kini seketika melanjutkan perjalanan melihat keluarga tadi telah tergigit oleh para zombie. Dengan itu, mereka yang kini mengambil mobil miliknya kembali, mulai menghubungi Citizen dengan kamera pengawas di toko kentang. Tadi juga ia melihat wajah kelompok Garnet. Di situ pun, Garnet meminta untuk mencarikan kendaraan yang bisa terbang agar mereka terhindar dari kejaran para zombie. Citizen pun mengecek pangkalan militer yang mana sebelumnya telah dijadikan markas darurat. Di sana terlihat adanya sebuah helikopter yang mana tempat itu berada di Virginia, di Washington DC. Setelah itu mereka yang mendapatkan arahan tersebut langsung bergegas menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya di tempat itu, saat mereka akan masuk, datanglah satu anggota militer yang sedang berjaga. Orang itu pun melarang mereka masuk. Namun Garnet dan Warren langsung menjelaskan di mana mereka diperintahkan untuk membawa Murphy ke California dan mereka membutuhkan kendaraan. Hingga pada akhirnya militer itu pun membuat suatu perjanjian di mana mereka harus memberikan obat penghilang rasa sakit kepadanya. Setelah itu, ia bisa mengantarkan mereka kepada Jenderal McCandless untuk bernegosiasi. Akan tetapi, di sini hanya Doc yang boleh masuk karena McCandless mengira bahwa Doc adalah seorang dokter yang bisa mengecek keadaannya. Masuk, Doc yang tidak punya pilihan lain di tengah pasukan yang menunggu. Seketika setelah itu Doc pun bertemu dengan Jenderal McCandless. Saat itu juga dia menunjukkan lukanya yang sepertinya itu adalah bekas gigitan zombie. Di situ Doc yang mengatakan bahwa dia tak bisa menyembuhkan lukanya itu, yang kemungkinan sang jenderal akan berubah menjadi zombie sebentar lagi. Dengan perkataan itu, seketika membuat sang jenderal yang tidak terima dan menjadi marah. Saat itu juga dia membuang Doc ke dalam saluran udara. Untunglah Doc terselamatkan dengan tersangkut kabel. Namun di situ ia harus berhadapan dengan satu zombie. Doc yang merasa panik karena zombie berusaha menggigitnya, membuat teriakannya itu terdengar oleh kelompok Garnet yang menunggu di area luar. Mendengar hal itu, membuat mereka memaksa untuk masuk ke dalam sana. Saat itu juga mereka pun masuk tanpa 10,000, yang mana dia bertugas untuk menjaga para zombie agar tidak masuk ke area sini. Di dalam lift, Murphy terlihat sangat panik karena rasa trauma yang ia hadapi. Lalu, Jenderal McCandless yang melihat kelompok Garnet melalui CCTV,
langsung memberhentikan lift itu di lantai yang penuh dengan zombie-zombie. Seketika saat pintu itu terbuka, di situ Garnet langsung mendorong salah satu militer ke arah zombie. Saat itu juga Murphy langsung berlari karena rasa traumanya itu. Lihat hal itu, Garnet dan Warren pun langsung mencari keberadaan Murphy. Sedangkan yang lainnya tetap berada di dalam lift. Tak lama kemudian salah satu zombie menyerang mereka, namun mereka berhasil melumpuhkannya. Sedangkan Warren dan Garnet berhasil membunuh beberapa zombie, dan Doc yang sempat mengobrol santai dengan sang zombie, kini berhasil membunuh zombie itu dengan besi yang berhasil ia patahkan. Seketika Doc yang kini kembali berteriak, membuat Murphy yang melewat mendengar teriakannya. Saat ia akan memberitahu keberadaan Doc kepada pasukan lain, tiba-tiba muncullah zombie besar dan langsung menyerang mereka, membuat mereka berusaha melawan zombie tersebut. Saat itu juga Garnet mencabut granat yang berada di tubuh zombie tentara yang kuat dan langsung Eddie dorong ke dalam corong udara. Tak lama kemudian, zombie itu pun kini terlihat meledak. Kemudian, di waktu bersamaan mereka pun dibuat terkejut saat Murphy memberitahukan jika Doc terjebak di ruangan udara itu, membuat mereka begitu menyesal sejadi-jadinya. Merasa masih memiliki misi lanjutan, setelah itu mereka pun langsung menemui sang jenderal untuk meminta helikopter agar bisa membawa mereka ke California. Sang jenderal yang kini langsung membawa mereka ke rooftop, membuat mereka begitu terkejut ketika ternyata keberadaan helikopter itu sudah rusak, membuat mereka sangat begitu menyesal karena mereka sudah susah payah sampai ke area sini. Singkat cerita, mereka pun kini kembali menuju mobil dengan harapan yang pupus. Di tengah kembali, 10,000 sempat menanyakan keberadaan Doc yang membuat mereka sangat sedih, mengingat Doc sudah menjadi sosok ayah bagi mereka. Namun tiba-tiba, mereka yang kini melihat Doc datang berlumuran darah, mereka mengira bahwa Doc telah berubah menjadi zombie. Di situ, Warren yang hendak menembaknya, betapa sialnya ketika menembak, Doc mulai berbicara. Jika ia mengatakan bahwa ia masih hidup, hanya saja ada orang bodoh yang melemparkan zombie dengan granat ke lokasinya. Mereka yang mendengar seketika menyambut haru dan senang, lalu mereka pun seketika melanjutkan perjalanan gila mereka.